Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya akan menceritakan kisah tentang sebuah ruang kuliah di sebuah kampus yang memiliki atau didiami oleh satu makhluk gaib yang cukup sering menunjukkan eksistensinya kepada pengguna ruang kuliah tersebut. Namun seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam cerita, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Horor Klasik yang telah mendengarkan cerita-cerita saya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Ruang B116, itulah nama ruang kuliah tersebut ya. Ruang ini terdapat di salah satu kampus yang berada di pusat kota. Namun sekarang kampus tersebut mayoritas sudah dikosongkan karena kampus tersebut sudah berpindah area ke kawasan Semarang Atas. Ya, mungkin dan saya sangat yakin ya beberapa dari sobat horor mungkin tahu pasti kampus apa yang saya maksud ya. Namun di sini memang ada sebuah cerita yang cukup cukup terkenal, beredar di kalangan anak-anak muda pada masa itu ya, kurang lebih di tahun 90-an lah, yaitu tentang ruang kuliah yang berbentuk teatrikal atau seperti bioskop. Sobat Horor Klasik paham ya pastinya yang saya maksud ruang teatrikal, yang kurang lebih bila kita masuk itu ya tampilannya memang seperti gedung bioskop itu. Semakin ke depan semakin menurun posisinya. Jadi memang posisi kursi yang kita duduki ini memang tidak datar atau tidak lurus seperti itu. Nah, pada tahun 93 ya, itu teman saya yang bernama Dina ini kebetulan berkuliah di salah satu prodi di fakultas tersebut. Dan pada suatu ketika ada kuliah pengganti yang dilakukan pada sore hari. Dan kebetulan pula ruang yang digunakan merupakan ruang B116 tersebut atau ruang teatrikal tersebut. Pada saat itu ya Dina biasa saja, tidak ada perasaan yang aneh-aneh ya. Apalagi memang Dina pada saat itu masih semester 2 kalau saya tidak salah ya. Memang dia masih cukup hijau lah dengan lingkungan kampus tersebut ya, belum terlalu mengenal seluk-beluknya. Sehingga di sore itu tanpa curiga ya Dina masuk saja ke ruang tersebut sambil mengikuti untuk mengikuti perkuliahan pengganti. Namun ternyata ketika di dalam ruangan tersebut terlihat masih sepi. Dan rupanya memang Dina ini terlalu awal hadirnya seperti itu. Dan waktu itu memang yang direncanakan ya, kalau Dina tidak salah ingat, itu memang seharusnya perkuliahan pengganti ini dimulai jam 4:30 atau jam 5 seperti itu ya. Namun di kurang lebih jam 4:30 atau jam 5 kurang itu Dina masuk ke ruangan dan ruangan itu masih sepi. Hanya terlihat satu orang mahasiswi yang duduk di sudut pojok bawah sebelah kiri ya.
dari atas kan, karena memang pintu masuknya itu kan dari belakang ya, seperti bioskop itu ya, dari belakang, dan otomatis posisinya memang ada di atas ya. Itu di ruangan itu Dina tidak melihat selain dari mahasiswi yang duduk di pojok ruangan itu. Nah, karena Dina merasa sudah terlanjur masuk ke ruangan, ya Dina berjalan turun. Dia pikir tidak ada salahnya menghampiri temannya yang duduk di pojok itu, meskipun Dina sendiri juga tidak begitu yakin siapa yang duduk di pojok itu. Nah, ketika Dina sudah dekat dengan sosok mahasiswi tersebut, ternyata Dina ini tidak mengenali sosok yang duduk itu. Jadi menurut Dina ya, wajahnya cukup cantik, namun sedikit pucat ya. Dan karena kepalang tanggung ya, sudah istilahnya sudah dekat dan sudah berada posisinya hanya sekian meter, ya Dina ini akhirnya menyapa si mahasiswi tersebut. Namun anehnya mahasiswi yang disapa ini hanya menengok datar ke arah Dina yang pada waktu itu berdiri di sebelah kanannya, melihat Dina dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dan kemudian si mahasiswi ini berdiri menghadap ke Dina. Jadi mereka saling berhadapan-hadapan, sementara posisi dari si mahasiswi yang tadi di pojok ini sekarang berdiri dengan posisi di belakang punggungnya ini merupakan tembok. Setelah menatap mata Dina lekat-lekat, mahasiswi itu tiba-tiba berbalik membelakangi Dina dan kemudian melayang menembus tembok dengan cepat. Dina tentu saja ya sangat terkejut melihat hal tersebut. Bahkan dia bercerita bahwa dia kakinya ini sampai gemetar ya. Sementara untuk dia berlari kembali ke atas, dia merasa tidak mampu. Dan akhirnya Dina ini hanya terduduk lemas di salah satu kursi yang ada di situ sambil berharap mudah-mudahan teman-teman dan dosen-dosen ini segera teman-temannya dan dosen ini segera datang. Namun ternyata tidak lama memang ada satu orang yang masuk ke ruangan tersebut. Ternyata yang masuk ini Mas Teguh. Mas Teguh ini merupakan salah satu petugas admin lah di kampus tersebut. Mas Teguh ini mendekati Dina yang pada saat itu duduk di bawah dan bertanya kepada Dina apa yang dia lakukan di sini. Dan kemudian Dina menjawab bahwa dia seharusnya mengikuti perkuliahan pengganti dengan dosen A katakanlah. Dan kemudian dijawab oleh Mas Teguh bahwa kuliahnya ya ternyata berpindah ruangan dan jamnya ternyata diajukan. Namun ternyata Dina tidak mengetahui hal tersebut ya, karena memang zaman dulu memang belum ada handphone ya, belum ada grup WhatsApp dan semacamnya, sehingga ya maklumlah kalau Dina ini tertinggal informasi. Karena kebetulan juga dia ini tinggal juga tidak di lingkungan, istilahnya itu satu area dengan lingkungan kos teman-temannya misalnya atau semacamnya. Jadi dia memang tinggal di tempat yang cukup jauh dari kampus, dan akses atau untuk mendapatkan informasi ini memang tidak terlalu mudah ya di zaman itu, karena memang kebetulan Dina sendiri juga anak yang cukup bisa dikatakan kurang banyak bergaul lah, istilahnya seperti itu. Maaf ini Mbak Dina, saya menyebutnya seperti itu. Nah, sementara pengalaman yang satu lagi ini dialami oleh Mas Jayadi ya. Mas Jayadi ini kebetulan juga masuk di kampus tersebut ya, hanya dia ini merupakan adik kelasnya si Dina. Kurang lebih Jayadi ini masuk di
95 kalau saya tidak salah ya, 95. Jadi setelah hampir menjelang masa kelulusannya, ceritanya Jayadi ini dengan teman-temannya sedang mendekor salah satu ruangan yang tidak jauh dari ruang teatrikal ini ya, yang saya ceritakan ini. Nah, karena kalau mahasiswa zaman dulu ya memang kesempatan untuk mendekor itu ya rata-rata hanya ada di malam hari ya, karena memang umumnya pagi sampai sore itu masih digunakan untuk kuliah. Dan kadang-kadang yang merepotkan juga di malam itu, kalau zaman dulu masih ada kelas malam ya, di kampus tersebut masih ada kelas malam. Jadi memang rata-rata mahasiswa yang akan menggunakan ruangan dan butuh mendekor ini biasanya cukup kerepotan, karena mau tidak mau memang harus menunggu semua kegiatan belajar mengajar ini selesai terlebih dahulu. Nah, pada waktu itu Jayadi dan teman-temannya ini mulai melakukan dekor ini kurang lebih jam setengah 11 malam ya, karena perkuliahan yang terakhir itu selesai jam 10, yang kuliah malam maksud saya. Nah, sedikit gambaran ya, saya tadi di awal lupa memberi gambaran bahwa kampus tersebut ini merupakan kampus yang di tengah-tengahnya ini masih ada taman dan jalan ya. Dan memang ruang-ruang kuliah ini dalam tanda kutip bisa dikatakan dipisahkan oleh taman, pepohonan dan bangku-bangku taman ya, seperti itu. Nah, kebetulan khusus untuk ruang B116 atau ruang teatrikal ini dia memang berdiri sendiri. Sementara untuk kelas yang atau ruangan yang lain ini ya seperti biasa, seperti ruang kuliah umumnya yang memanjang. Dalam satu bangunan ini terdiri dari beberapa ruang kelas, seperti itu. Nah, kebetulan ruangan yang sedang didekor oleh Jayadi dan teman-temannya ini, dari posisi letaknya itu memang berada di ruangan yang panjang itu, yang panjang, menggunakan ruangan yang paling pojok. Dan posisi ruangan itu bila pintunya dibuka ya, itu langsung menghadap ke samping ruang B116 ini atau ruang teatrikal ini, tapi dari sampingnya ya. Jadi mereka hanya bisa menghadap ke temboknya saja, temboknya ruang teatrikal, bukan pintunya. Nah, ketika sedang asik-asik mendekor ya, beberapa teman Jayadi ini ya biasa ada yang beristirahat sambil merokok di depan ruang kelas tersebut. Dan kemudian karena malam sudah semakin larut, teman Jayadi ini memiliki inisiatif untuk membeli nasi bungkus atau kopi dan semacamnya lah, atau cemilan ya, seperti itu. Akhirnya pergilah mereka, dan ternyata Jayadi ini ditinggalkan sendirian di tempat itu. Ya namanya sudah tengah malam ya, otomatis ya memang kampus sudah sepi. Tapi Jayadi ini positive thinking saja, ya, meskipun dia sudah mendengar lah rumor atau cerita-cerita tentang kampusnya, yang terutama ruang teatrikal yang sekarang ada di hadapannya ini. Tapi dia berusaha untuk positive thinking. Dan ternyata tidak lama saat dia sedang entah menggunting atau menyiapkan beberapa bahan untuk backdrop itu, dia dikagetkan dengan suara semacam semacam batu atau kerikil yang bolak-balik seperti dilempar dengan pelan ke arah jendela. Kalau ruang kuliah yang ada di kampus tersebut memang terdiri dari jendela besar-besar yang beberapa selang-seling ya. Jadi ada kotak kaca yang permanen, kemudian sebelahnya ini adalah jendela yang bisa dibuka, sebelahnya lagi permanen, sebelahnya lagi yang dibuka, seperti itu terus. Nah, kebetulan kerikil ini dilempar
mengenai kaca yang jendela yang terbuka, dan memang malam itu jendela itu dibuka karena untuk memasukkan udara ya, supaya tidak terlalu gerah di dalam ruangan. Nah, tentu saja Jayadi ya antara jengkel dan bertanya-tanya siapa yang malam-malam iseng melempar kerikil ke arah jendela. Namun dengan pertimbangan bahwa dia sudah tahu beberapa cerita dari penunggu kampusnya, ya dia cuek saja. Dia tetap berusaha konsentrasi meneruskan pekerjaannya. Nah, di tengah-tengah dia konsentrasi meneruskan hal tersebut, tiba-tiba dia kaget sekali karena dia merasa ada yang mencolek bahunya dari belakang. Kebetulan posisi Jayadi ini kan duduk di lantai ya, yang dialasi tikar sambil dia menggunting-gunting beberapa kertas atau beberapa styrofoam untuk bahan backdrop itu. Dia kaget karena ada yang mencolek bahunya dari belakang. Nah, ketika dia menoleh, ternyata yang berdiri di belakangnya adalah sosok perempuan yang konon kerap menampakkan diri di ruang teatrikal tersebut. Nah, namun Jayadi ini berusaha untuk tenang ya. Dia berusaha untuk tenang. Dia berdiri sambil memandang si Mbak mahasiswi ini, dan kemudian dengan tenangnya dia berbicara kepada mahasiswi tersebut, sosok mahasiswi tersebut, bahwa dia di sini sedang lembur mengerjakan backdrop untuk kegiatan mahasiswa besok. Kalau mau menemani ya silahkan, namun tolong jangan mengganggu. Dan menurut Jayadi, sosok mahasiswi tersebut tersenyum dan kemudian menghilang begitu saja. Ya, wallahu alam ya, apa maksud dari makhluk tersebut menemui Dina dan Jayadi. Namun memang menurut penuturan mereka berdua dan beberapa kesaksian dari narasumber lain ya, memang menyatakan bahwa penunggu ruang teatrikal tersebut memang sosoknya tidak menyeramkan seperti yang selama ini digambarkan secara umum ya, hantu perempuan yang memakai pakaian putih panjang dengan baju berdarah-darah. Tidak, justru di ruang tersebut itu penunggunya adalah sosok yang ya seperti manusia biasa, menggunakan bawahan jin biru dan atasan baju putih, memakai sepatu seperti layaknya mahasiswi kebanyakan, seperti itu. Itu setidaknya memang hal yang sama atau tampilan yang sama itulah yang dilihat oleh Jayadi dan Dian, sehingga memang mereka mengakui seandainya ada orang yang tidak mengetahui tentang cerita tersebut dan bertemu dengan sosok itu, ya mereka pasti tidak akan mengira bahwa sosok tersebut bukanlah manusia, karena memang tampilannya sekali lagi memang betul-betul seperti mahasiswa ya, seperti umumnya ya. Mungkin kalau yang tahun 90-an menjadi mahasiswa ya memang mayoritas di tahun-tahun itu mahasiswa-mahasiswi ya memang terbiasa terlihat lumrah ya menggunakan celana jin dan kemudian menggunakan kemeja berwarna putih atau mungkin bahan flanel, kotak-kotak atau garis-garis dan semacamnya lah yang tren di tahun-tahun itu ya, semacam itu ya. Wallahu alam sekali lagi. Namun itu tadi kejadian nyata yang dialami oleh Jayadi dan Dina berkaitan dengan ruang teatrikal yang diberi nama ruang B116 di sebuah kampus yang sekarang sudah kosong karena sudah berpindah lokasi di tempat yang menjadi satu atau terpadu. Itu tadi cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada sobat horor klasik yang telah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.